Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Dinda Astistiawati sebagai moderator dalam presentasi ini. Poster yang akan kami presentasikan berjudul Strategi Bisnis Botani Bakery. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farid Adiaksa, Hizkia Pandia, Naura Reka Afika, Neng Dinda Astistiawati saya, dan Rafa Fernando. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana Botani Bakery mengembangkan strategi bisnisnya. Baik, kita akan mulai membahasnya. Botani Bakery adalah bakery sehat yang berlokasi di IPB University, Babakan, Dramaga, Bogor, Kabupaten Bogor, yang memproduksi roti dari bahan lokal dan bebas pengawet. Botani Bakery hadir di tengah sivitas akademika IPB dengan mengusung konsep roti yang enak, sehat, dan bisa dinikmati di tempat. Baik, kita akan lanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rafa. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada visi dan skala produksi. Visi dan skala produksi Botani Bakery memiliki visi jangka panjang untuk menjadi produsen dan distributor ke pasar eksternal seperti restoran, supermarket, dan hotel dalam 5 tahun ke depan. Namun saat ini, tingkat keyakinan terhadap visi tersebut masih rendah dengan skala 3/10, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan mesin produksi. Skala produksi harian pada angka 300-500 roti, dengan tambahan hingga 700 roti untuk pesanan besar seperti acara wisuda. Fokus utama Botani Bakery adalah meningkatkan kualitas produk yang ada, seperti roti gluten-free yang menggunakan tepung singkong atau jagung sebagai keunggulan kompetitif daripada meluncurkan produk baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Hizkia. Oke, bagian selanjutnya adalah kerjasama dan SDM. Jadi untuk poin pertama itu organisasi, strukturnya dirampingkan. Nah, Botani Bakery sekarang menerapkan struktur organisasi yang lebih sederhana. Keputusan ini jadi lebih cepat karena lebih terpusat. Tapi meskipun efisien, ini juga ngebuat fleksibilitasnya sedikit berkurang karena segala sesuatu harus melalui satu kepala saja. Nah, poin yang kedua itu pelatihan atau fokus meningkatkan kemampuan staf. Jadi sebagian besar staf Botani Bakery adalah lulusan SMK pemasaran atau perhotelan. Mereka diberikan pelatihan untuk menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan kerja yang terbukti efisien atau efektif dengan skor kepuasan 9 dari 10. Hasilnya, kualitas kerja meningkat dan proses operasional jadi lebih lancar. Untuk poin yang selanjutnya adalah komunikasi atau WhatsApp. Grup WhatsApp menjadi media komunikasi utama. Di tingkat cabang, efektivitasnya dinilai 8 dari 10. Namun komunikasi dengan atasan hanya mendapat skor 7, menunjukkan ada ruang untuk perbaikan agar lebih efektif. Ringkasnya, dengan struktur yang lebih sederhana, pelatihan yang fokus dan komunikasi yang cukup efektif, Botani Bakery telah menunjukkan upaya yang baik dalam pengelolaan SDM, namun beberapa aspek masih bisa ditingkatkan agar kinerja tim semakin optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farid. Selanjutnya itu feedback dan penyelesaian masalah. Yang pertama itu ada dari feedbacknya sendiri. Untuk feedback yang sering ditemukan adalah inkonsisten seperti kualitas yang kurang dan juga kesalahan pesanan. Dan strategi untuk mengatasi solusi tersebut yaitu dengan konflik selesaikan secara informal, jadi tidak secara langsung, dan hasilnya itu cukup efektif. Lalu adaptasi pasarnya itu skornya 5 dari 10 yang bisa dikatakan rendah, sehingga diperlukan perbaikan dalam kecepatan dan fleksibilitas produksi untuk mengurangi keluhan tersebut. Selanjutnya yaitu pengelolaan produksi dan tantangan. Tantangannya ini yaitu sulit memperkirakan permintaan dan juga beban kerja yang meningkat. Solusinya yaitu dengan menyimpan roti dan juga habis itu rotinya dibagiin. Yang kedua, dengan beban kerja meningkat itu solusinya menambah THL, yaitu menambah pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Botani Bakery itu sendiri. Yang pertama itu adalah kelebihan atau strength-nya. Jadi, kelebihan yang pertama dari Botani Bakery adalah memproduksi produk yang gluten free atau yang tidak menggunakan gluten.
Hal ini dibuktikan dengan produk-produk Botani Bakery yang tidak menggunakan tepung terigu, tetapi menggunakan tepung jagung atau tepung singkong. Hal ini juga menyasar target pasar baru, yaitu orang-orang yang tidak mencerna gluten. Lalu selanjutnya adalah yang kedua adalah lokasi yang strategis. Hal ini dikarenakan Botani Bakery berlokasi di dalam IPB University, yang dimana biasanya mahasiswa perlu tempat untuk belajar atau sekedar mengerjakan tugas, lalu juga tempat untuk membeli cemilan untuk teman belajar. Lalu yang ketiga adalah efisiensi operasional yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan Botani Bakery dapat mengatur operasional dengan cukup bagus dan pembagian kerja yang jelas. Lalu setelah kekuatan ada kelemahannya, yaitu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Struktur dari Botani Bakery dan jumlah dari karyawan ini terbilang tidak banyak. Oleh karena itu, Botani Bakery juga tidak bisa memproduksi rotinya secara maksimal. Yang kedua adalah keterbatasan mesin. Pembuatan roti dari Botani Bakery ini terpusat di satu tempat saja, yaitu Botani Bakery yang ada di depan perpustakaan IPB University. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap teknologi yang lambat. Hal ini dibuktikan dengan Botani Bakery yang masih memperkenalkan produknya dengan metode konvensional, yaitu mulut ke mulut. Yang mana biasanya banyak produk-produk saat ini yang memasarkan produknya dengan menggunakan media sosial. Lalu selanjutnya adalah opportunity atau peluang yang dimiliki oleh Botani Bakery. Yang pertama adalah ekspansi bisnis. Botani Bakery dapat memiliki peluang untuk memperbesar skala usahanya dan menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu yang kedua adalah pengembangan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, Botani Bakery dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemasaran seperti melalui platform media digital. Lalu ancaman yang mungkin bisa mengancam dari Botani Bakery adalah yang pertama banyak kemunculan Botani bakery lainnya. Hal ini perlu antisipasi dari Botani Bakery karena perlu memaksimalkan keunggulannya dan terus berinovasi agar relevan di pasar. Lalu selanjutnya adalah data kuantitatif dari produksi harian. Jadi Botani Bakery ini memproduksi sekitar 300 hingga 500 roti setiap harinya. Namun bisa mencapai 700 roti ketika adanya pesanan-pesanan atau adanya event di IPB University. Lalu apa itu namanya kayak Botani Bakery ini juga menjadi salah satu produk unggulan kayak snack. Dia mempunyai produk unggulan berupa snack box yang menjadi kayak menjadi supplier untuk acara-acara besar di fakultas dan departemen di IPB University. Oke, baik. Terima kasih kepada semua rekan saya atas penjelasan yang sangat informatif. Dengan ini, kami akhiri presentasi poster kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.